Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Karencia dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai uji makanan. Adapun praktek yang saya lakukan yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Praktikum pertama yang akan saya lakukan yaitu uji karbohidrat. Adapun tujuan praktikum yang saya lakukan untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan bahan yang saya gunakan ada piring, kemudian ada betadin, lalu ada pisang yang sudah saya iris, kemudian ada apel, nasi, telur putih rebus, telur putihnya saja yang diambil, kemudian ada tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Baik, langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama, saya akan meneteskan satu persatu bahan makanan menggunakan betadin yang mengandung lugol. Teteskan 2-3 tetes betadin ke bahan makanan. Yang pertama ada pisang, kemudian apel, nasi, telur putih, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Kita tunggu sampai beberapa menit. Setelah beberapa menit terlihat hasil pengamatan bahwa pisang yang diteteskan cairan lugol berubah warna menjadi ungu kebiruan. Kemudian apel yang diteteskan cairan tidak ada perubahan warna. Kemudian nasi mengalami perubahan warna menjadi ungu kebiruan. Telur putih rebus yang diteteskan cairan lugol awalnya memiliki warna coklat, kemudian berubah warna menjadi warna awal. Kemudian tahu putih yang diteteskan cairan lugol awalnya berwarna menjadi coklat, kemudian memudar seperti ini. Kemudian margarin tidak ada perubahan warna. Lalu biskuit mengalami perubahan warna menjadi ungu kebiruan. Kemudian tepung terigu mengalami perubahan warna menjadi ungu kebiruan. Gula pasir tidak mengalami perubahan warna, dan kentang mengalami perubahan warna menjadi ungu kebiruan. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa makanan yang mengalami perubahan dan ada juga yang tidak mengalami perubahan warna. Makanan yang mengalami perubahan warna yaitu ada pisang, kemudian ada nasi, lalu biskuit mengalami perubahan warna, dan kentang. Dan bahan makanan yang mengalami perubahan warna tersebut mengandung karbohidrat. Untuk praktikum yang kedua, saya akan melakukan uji lemak. Di sini tujuan praktikum yang saya lakukan adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan-bahan yang saya perlukan untuk melakukan praktikum uji lemak, yang terdiri dari kertas coklat, lalu ada lilin, kemudian ada 2 pipet, selanjutnya ada sendok, kemudian ada 2 kemiri, lalu ada wortel, kemudian ada daun seledri, kemudian ada biji jagung kering, kemudian ada singkong kering, lalu ada pepaya, dan 1 sendok margarin, dan minyak makan, kemudian ada susu, lanjut ada air, selanjutnya ada santan.
dan juga senter. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan kertas coklat yang sudah kita beri nama bahan-bahan makanan. Kemudian bahan makanan yang sudah kita siapkan tadi kita gosok-gosokkan ke kertas coklat atau kita tetes. Praktek yang pertama saya akan lakukan yaitu kan susu ke kertas coklat ini. Kemudian minyak goreng. Kita tunggu sekitar 10 menit. Selanjutnya air, kita tes-teskan air ke kertas coklatnya. Lalu santan. Kita tunggu juga sekitar 10 menit. Selanjutnya kita gosok-gosokkan kembali ke kertas coklat. Selanjutnya wortel. Kemudian ada seledri. Selanjutnya biji jagung kering. Kemudian singkong kering. Selanjutnya kacang tanah kupas. Lalu pepaya. Selanjutnya margarin, kita panaskan dulu margarinnya menggunakan lilin. Kelihatan nggak cairnya? Setelah 10 menit, kita bisa amati hasilnya dengan bantuan senter. Yaitu yang pertama kita akan melihat minyak goreng apakah meninggalkan bekas. Ya, terlihat jelas minyak goreng meninggalkan bekas. Lalu yang kedua, kemiri meninggalkan bekas. Selanjutnya margarin meninggalkan bekas, ya tentu meninggalkan bekas. Kemudian kacang tanah meninggalkan bekas. Selanjutnya susu meninggalkan bekas. Selanjutnya santan. Meninggalkan bekas. Bahan-bahan makanan yang barusan saja saya sebutkan itu mengandung lemak karena dia meninggalkan bekas di kertas coklat ini. Selanjutnya untuk pepaya
tidak meninggalkan bekas. Lalu untuk biji jagung tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya untuk wortel tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya singkong kering juga tidak meninggalkan bekas. Dapat disimpulkan makanan yang mengandung lemak yaitu kemiri, santan, minyak goreng, margarin, kacang tanah, dan susu. 6 bahan makanan tersebut itu mengandung lemak karena meninggalkan bekas di kertas coklat tersebut. Kemudian adapun bahan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu ada singkong kering, wortel,